Kisah dimulai suatu sore ketika Abu Nawas duduk santai bersama Baginda Raja Harun al-Rasyid di sudut istana. Dari kejauhan, sejumlah menteri menyaksikan mereka dengan wajah iri dan dengki. Apa hebatnya Abu Nawas? Kok bisa-bisanya duduk santai dengan Baginda Raja? Celetuk salah seorang menteri kepada rekannya. Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas asyik-asyik saja mengobrol diselingi tawa. Abu Nawas, kenapa ya para pejabat istana kok tidak suka banget sama kamu? Tanya Baginda Raja di sela menyeruput kopi kapal api. Kemudian Abu Nawas hanya tersenyum. Ya mungkin mereka belum kenal dengan baik siapa hamba, jawab Abu Nawas coba merendah. Belum kenal bagaimana? Tanya Baginda Raja. Ya mungkin mereka hanya mengenal sedikit dan itu mungkin hal yang buruk-buruk saja Baginda, ujar Abu Nawas juga sembari menyeropot kopi kapal api. Aku sih masih tidak mengerti dalihmu Abu Nawas. Sebab tentang siapa kamu sudah dijelaskan kepada para pejabat istana dan daftar riwayat hidupmu pun sangat mudah diketahui pejabat. Terus mereka ingin kenal seperti apa lagi? Tanya Baginda. Baginda, saya dengar Baginda mendatangkan gajah dari negeri lain, tanya Abu Nawas seakan mengalihkan pembicaraan. Abu Nawas, kamu jangan mengalihkan pembicaraan dong, sergap Baginda Raja. Tidak yang mulia, hamba tidak mengalihkan apa-apa, jawab Abu Nawas buru-buru. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan Baginda Raja, jelas Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Baginda, apakah semua pejabat istana sudah pernah melihat seperti apa itu gajah? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja berpikir sejenak. Mungkin saya rasa belum Nawas. Belum semuanya kayaknya, jawab Baginda Raja. Baginda, bisakah Baginda Raja memanggil beberapa orang yang belum pernah melihat gajah seumur hidupnya? Pinta Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja pun memanggil 4 orang pejabat istana, termasuk seorang menteri. Apa kalian pernah melihat gajah? Tanya Baginda Raja. Belum Baginda Raja, jawab mereka serentak. Baginda Raja pun memandang Abu Nawas. Baginda, bolehkah mereka melihat gajah itu Baginda? Tanya Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja mengangguk setuju. Para pejabat itu bersama Abu Nawas berjalan menuju kandang gajah dipandu seorang petugas. Gajah tersebut berada di dalam kandang tidak jauh dari istana. Begitu mereka tiba di kandang gajah, Abu Nawas memadamkan lampu sehingga menjadi gelap gulita. Mereka tidak bisa melihat apapun. Seorang pejabat menyentuh belalainya, sehingga ia mengira bahwa makhluk itu pasti seperti sebatang pipa. Pejabat kedua menyentuh telinganya dan menyimpulkan bahwa ia adalah kipas. Selanjutnya, pejabat ketiga memegang kakinya, sehingga ia berkesimpulan bahwa gajah itu adalah binatang seperti pilar. Dan akhirnya pejabat keempat pun menyentuh punggungnya, sehingga ia yakin gajah adalah semacam singgasana. Selanjutnya Abu Nawas mengajak para pejabat itu kembali menghadap Baginda Raja. Coba jelaskan seperti apa gajah itu kepada Baginda, pinta Abu Nawas. Kemudian tidak seorang pun bisa menggambarkan gajah dengan sempurna, lantaran hanya menyentuh sebagian makhluk itu. Maka setiap orang hanya mengacu pada apa yang telah diketahuinya. Nah, begitulah Baginda Raja, ujar Abu Nawas tersenyum. Mereka tidak akan mengenal gajah dengan benar, karena mereka dalam kegelapan dan terburu-buru mengambil kesimpulan. Baginda Raja mendengar jawaban Abu Nawas mengangguk-ngangguk. Ternyata memang butuh waktu dan pikiran yang bening Abu Nawas, tanpa sikap iri untuk mengenal dirimu, ujar Baginda puas. Acara ngopi sore pun berakhir dengan kepuasan di wajah Baginda Raja. Abu Nawas benar-benar pintar, ucap Baginda penuh kekaguman. Dan kemudian Abu Nawas pun pulang meninggalkan istana. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah di atas adalah kalau ingin melihat gajah, ya hidupkan lampu, jangan gelap-gelapan. Untuk teman-teman yang suka kisah-kisah Abu Nawas dan kisah-kisah lainnya,
Tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.